Pada hari itu, Ibu Laras, seorang direktur utama, harus meragukan jalan hidupnya sendiri. Di depan nisan mendiang putranya yang telah berpulang 10 tahun lalu, seorang wanita asing terisak pilu. "Sayang, aku akan menikah lagi. Tante menyuruhku menikah dengan pria tua kaya. Katanya untuk melunasi utang. Aku tidak mau. Aku ingin menyusulmu." Apa maksud semua ini? Putranya yang ia kira hidup melajang seumur hidup, dipanggil sayang oleh wanita ini. Terlebih lagi, wanita itu terpaksa menikah demi melunasi utang. Jantung Ibu Laras yang mengintip dari balik pohon, serasa berhenti berdetak. Siapakah wanita itu? Dan apa hubungannya dengan mendiang putranya? Kisah yang mengharukan dimulai. Saat itu senja di musim kemarau tahun 2024. Ibu Laras mengunjungi pemakaman umum untuk memperingati 10 tahun kepergian putra satu-satunya, Banyu. Sedan hitam yang dikemudikan oleh asisten pribadinya berhenti di gerbang pemakaman. "Ibu, biar saya antar." "Tidak. Hari ini aku ingin sendiri." "Tunggu di sini." Ibu Laras menggenggam erat seikat bunga sedap malam di tangannya dan mulai menaiki jalan setapak di bukit. Hanya suara gemerisik daun kering yang memecah kesunyian. Saat jaraknya tinggal 100 langkah dari makam putranya, langkah Ibu Laras terhenti. Seseorang telah mendahuluinya. Seorang wanita berjas coklat tengah bersimpuh di depan nisan, menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat. Isak tangisnya begitu memilukan. Ibu Laras bersembunyi di balik pohon, jantungnya berdebar kencang tak menentu. Siapa dia? Apakah dia mengenal Banyu? Ibu Laras tidak bisa mendekat, kakinya seolah terpaku di tanah. Saat itulah, suara wanita itu terbawa angin. Namanya Cahaya. Cahaya mengelus nisan itu, dan mulai berbicara dengan suara bergetar. "Sayang, aku akan menikah lagi. Tante menyuruhku menikah dengan pria tua kaya. Katanya untuk melunasi utang. Aku tidak mau. Aku ingin menyusulmu." Mata Ibu Laras terbelalak mendengar ucapan itu. Menikah lagi, pria tua kaya? Ia sama sekali tidak mengerti. Namun, satu hal yang pasti, wanita itu memanggil putranya sayang. Cahaya mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah cincin yang sudah usang dan pudar warnanya. Ia meletakkan cincin itu dengan hati-hati di atas nisan. "Ini cincin yang kau berikan padaku. Aku masih menyimpannya. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu lemah untuk melawan tante. Aku tidak sanggup hidup di dunia ini tanpamu." Bergandengan tangan dengan pria lain, bahu Cahaya semakin bergetar hebat. Setelah menangis cukup lama, ia bangkit dengan lunglai dan berjalan gontai meninggalkan pemakaman. Ibu Laras hanya bisa menahan napas dan memandangi punggungnya yang menjauh. Jika Anda berada di posisinya, apa yang akan Anda rasakan? Menyaksikan seorang wanita yang tidak Anda kenal menangis terseduh-seduh di depan makam putra Anda, memanggilnya sayang dan meratap karena harus menikah dengan pria lain. Setelah Cahaya menghilang dari pandangan, Ibu Laras dengan kaki gemetar melangkah mendekati nisan putranya. Matanya tertuju pada sepasang cincin usang yang tergeletak di atas nisan. Tangannya bergetar saat mengambil cincin itu. Seketika napasnya tercekat, di bagian dalam cincin itu terukir inisial B, C, Banyu dan seseorang. Apa ini? Ibu Laras mengeluarkan ponselnya dan menelepon asisten pribadinya. Suaranya bergetar tak terkendali. "Segera ke sini. Dan selidiki wanita yang baru saja keluar dari sini. Aku mau laporannya hari ini juga." Setelah menutup telepon, Ibu Laras kembali menatap cincin itu. 10 tahun yang lalu, saat putranya meninggal karena kecelakaan, tak pernah sekalipun ia meragukannya. Ia selalu percaya bahwa putranya hidup sendiri, bahkan tidak pernah benar-benar berkencan, apalagi menikah. Tapi, apa arti cincin ini? Dan apa makna tangisan wanita itu? Ingatan 10 tahun silam melintas di benak Ibu Laras. Hari di mana putranya tiba-tiba berkata ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Tatapan matanya yang enggan menjawab setiap pertanyaan. Mungkinkah saat itu ia menyembunyikan sesuatu? Angin berembus di pemakaman, menerbangkan daun-daun kering. Di antara gemerisik daun, helaan napas panjang Ibu Laras terdengar berat. Rahasia yang ditinggalkan putranya, kebenaran yang disimpan wanita itu, ia merasa tidak akan bisa tenang sebelum mengetahui segalanya. Keesokan paginya, Ibu Laras terjaga semalaman.
Pemandangan di pemakaman kemarin terus berkelebat di matanya, membuatnya tidak bisa tidur. Seorang wanita yang menangis terseduh-seduh di depan nisan putranya memanggilnya sayang, dan cincin usang berinisial B, C. Pikirannya kalut. Pukul 10 pagi, asisten pribadinya mengetuk pintu ruang kerjanya. Di tangannya ada sebuah map coklat tebal. "Ibu, ini data yang Anda minta. Masuk." Ibu Laras menerima map itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembar pertama. Sebuah foto menarik perhatiannya. Wanita yang ia lihat di pemakaman kemarin. Namun, kali ini ia tidak mengenakan jas coklat, melainkan seragam kerja pabrik di masa mudanya. Nama, Cahaya. Usia, 32 tahun. Tempat lahir, tidak diketahui. Keluarga, yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Mata Ibu Laras berkaca-kaca. Cahaya. Nama itu terasa tidak asing. Ia yakin pernah mendengarnya. Tapi di mana? Potongan-potongan ingatan itu tidak bisa ia satukan. Asisten pribadinya angkat bicara dengan hati-hati. "Ibu, wanita ini adalah karyawan yang pernah bekerja di pabrik kita 10 tahun yang lalu. Catatan menunjukkan ia bekerja dengan rajin selama 3 tahun. Di pabrik kita? Iya. Dan..." Asisten itu berhenti sejenak. Ibu Laras memberi isyarat agar ia melanjutkan. "Ada catatan yang berhubungan dengan Tuan Muda Banyu." Seketika, bagai disambar petir, ingatan itu muncul di benak Ibu Laras. Hari di mana Banyu, putranya, datang dengan wajah bersemangat. Pemandangan itu terbayang jelas di depan matanya. Hari itu, Banyu menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, tatapan penuh tekad seolah telah mengambil keputusan besar. Ibu Laras merasakan firasat buruk melihat sikap putranya. "Ibu, tolong temui dia sekali saja. Dia orang yang sangat baik." "Jadi, apa pekerjaannya?" "Dia bekerja di pabrik. Dia pekerja keras dan orang yang hangat. Aku mencintainya." "Apa? Pabrik? Kau mau membawa wanita tidak jelas asal-usulnya ke dalam keluarga ini? Putuskan dia sekarang juga." "Ibu, sekali saja. Kalau ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu." "Cukup. Minggu depan kau akan bertemu dengan putri Pak Suryo. Aku sudah membuat janji." Hari itu, Banyu meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Seminggu kemudian, ia tiba-tiba menyatakan akan melanjutkan studi ke luar negeri. Ibu Laras bersorak dalam hati. Ia mengira putranya telah menyerah pada wanita rendahan itu dan sadar. Ternyata ia salah. Ibu Laras membuka lembar berikutnya dari laporan itu, dan di halaman terakhir, tangannya berhenti, catatan keimigrasian. Banyu Prakoso, 15 September 2014, keberangkatan ke Amerika Serikat. Cahaya, 15 September 2014, keberangkatan ke Amerika Serikat. Tanggal yang sama, pesawat yang sama. Desahan pasrah keluar dari bibir Ibu Laras. Putranya tidak pergi belajar sendiri. Ia melarikan diri bersama wanita itu. Kenapa? Kenapa baru sekarang aku tahu? Suara Ibu Laras bergetar. Seandainya 10 tahun yang lalu ia mau bertemu dengan wanita itu sekali saja, seandainya ia mau menatap mata putranya dengan sungguh-sungguh, apakah segalanya akan berbeda? Tangan Ibu Laras yang memegang laporan itu mengerat. Di antara kertas-kertas yang kusut, terlihat foto wanita yang 10 tahun lalu ia tolak bahkan tanpa melihat wajahnya. Sekarang, wanita itu berada dalam situasi di mana ia harus dijual kepada pria lain. Wanita yang menangis terseduh-seduh di depan makam putranya, meratap lebih baik mati. Apa yang telah terjadi selama 10 tahun ini? Mari kita kembali ke 10 tahun yang lalu. Saat itu, Cahaya berusia 22 tahun. Ia harus mengubur mimpinya untuk melanjutkan kuliah di usia muda karena utang yang ditinggalkan oleh tantenya. Cahaya adalah seorang yatim piatu. Ia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak lahir dan dibesarkan di panti asuhan. Saat berusia 18 tahun, seorang wanita yang mengaku sebagai tantenya tiba-tiba muncul dan membawanya pergi. Betapa bahagianya ia saat itu karena merasa memiliki keluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tantenya tidak memperlakukannya sebagai keluarga, melainkan sebagai alat untuk melunasi utang. Setiap rupiah yang Cahaya hasilkan bukanlah miliknya. Setiap hari gajian, tantenya akan menguras habis isi rekeningnya. Meski begitu, Cahaya tidak pernah mengeluh. Ia bersyukur setidaknya masih memiliki kerabat.
Betapa kesepiannya ia hingga bisa berpikir seperti itu, hanya mereka yang pernah merasakan bagaimana rasanya sendirian di dunia ini, tanpa ada seorang pun yang memihak, yang bisa memahaminya. Tempat Cahaya bekerja adalah pabrik komponen elektronik milik perusahaan Ibu Laras. Dari subuh hingga malam, di lini produksi yang tak pernah berhenti berputar, Cahaya bekerja dalam diam. Tangannya melepuh dan pinggangnya terasa seperti mau patah, namun ia tidak pernah menunjukkannya. Suatu hari, seorang karyawan kantor baru masuk ke pabrik. Namanya Banyu Prakoso. Hanya dari namanya, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah putra direktur utama. Ia datang untuk menimba pengalaman lapangan sebagai bagian dari pelatihan manajemen setelah lulus kuliah. Tentu saja, dengan menyembunyikan identitasnya. Sejak awal, Banyu sudah tertarik pada Cahaya. Ia heran melihat seorang gadis yang selalu tersenyum ceria meskipun melakukan pekerjaan berat. Saat karyawan lain mengeluh, Cahaya tetap diam dan menyelesaikan tugasnya. Pandangan Banyu selalu tertuju padanya. Suatu hari saat makan siang, Banyu terkejut melihat tangan Cahaya. Luka baru di punggung tangannya tampak merah dan bengkak. Banyu segera menghampirinya. "Cahaya, tanganmu kenapa? Terluka lagi?" "Ah, tidak apa-apa. Sudah biasa. Aku jadi khawatir. Aku akan membalutnya dengan plester." "Sine." "Tidak usah, Banyu. Sungguh tidak apa-apa." "Bagaimana bisa tidak apa-apa kalau terluka seperti ini?" Banyu mengeluarkan plester dari sakunya dan dengan hati-hati menempelkannya di tangan Cahaya. Wajah Cahaya memerah. Kapan terakhir kali ada seseorang yang begitu memperhatikannya? Ia tidak ingat. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat secara alami. Mereka makan siang bersama setiap hari, dan setelah pulang kerja, mereka akan mengobrol di halte bus depan pabrik. Banyu merasakan beban hidup yang dipikul oleh Cahaya. Dan ia juga tahu mengapa Cahaya bekerja begitu keras. "Aku punya utang pada tante, jadi aku harus melunasinya." "Itu bukan utangmu, Cahaya. Kenapa kau yang harus membayarnya?" "Tapi, dia sudah merawatku." Hati Banyu terasa sakit mendengar ucapan itu. Cahaya merasa berterima kasih meskipun dieksploitasi. Ia merasa kasihan padanya. Malam itu, Banyu bertekad. Ia akan melindungi wanita ini. Apapun yang terjadi, ia akan membuatnya bahagia. 1 tahun berlalu. Perasaan mereka semakin dalam. Namun, Banyu masih belum berani mengungkapkan identitasnya. Ia takut Cahaya akan merasa terbebani jika tahu bahwa ia adalah anak konglomerat. Suatu malam, setelah pulang kerja di halte bus, Banyu menggenggam erat tangan Cahaya. Tatapannya serius, berbeda dari biasanya. "Cahaya, ada yang ingin aku katakan." "Apa itu?" "Kita lari dari sini. Pergi bersamaku." "Lari? Apa maksudmu?" Cahaya bingung dengan ucapan Banyu yang tiba-tiba. "Lari? Kemana? Mengapa harus lari?" Banyu menggenggam tangan Cahaya erat. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulutnya. "Cahaya, sebenarnya ada yang aku sembunyikan darimu." "Sembunyikan apa?" "Aku bukan karyawan kantor di pabrik ini. Sebenarnya, aku adalah putra pemilik perusahaan ini." Mata Cahaya terbelalak. Ia pikir itu hanya lelucon. Namun, tatapan Banyu begitu serius. Cahaya mundur selangkah. "Apa maksudmu?" "Maafkan aku. Seharusnya aku mengatakannya dari awal. Aku takut kau akan merasa terbebani." Pikiran Cahaya menjadi kacau. Waktu yang telah mereka habiskan bersama selama lebih dari setahun berkelebat di benaknya seperti role film. Tapi, anak konglomerat, rasanya seperti dunia yang begitu berbeda darinya. "Kalau begitu, kita tidak bisa bersama. Aku hanya seorang yatim piatu, buruh pabrik. Apa salahnya dengan itu? Bagiku, hanya ada kau." Banyu memeluk Cahaya erat. Bahu Cahaya bergetar. Air mata mengalir, entah karena bahagia atau sedih. Beberapa hari kemudian, Banyu menemui ibunya, Ibu Laras. Ia ingin memperkenalkan Cahaya dan menikahinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penolakan dingin. "Yatim piatu, buruh pabrik. Kau sudah gila. Aku tidak mau melihat wajahnya. Putuskan dia sekarang juga." Ibu Laras menolaknya mentah-mentah bahkan tanpa mau bertemu dengan Cahaya. Malam itu, Banyu mengambil keputusan. Ia akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan segalanya demi orang yang ia cintai.
Keesokan harinya, Banyu menemui Tante Cahaya. Di depan sebuah kamar kontrakan yang sempit dan kumuh, ia mengetuk pintu. Tante Cahaya yang bau alkohol keluar dan memandang Banyu dari atas ke bawah. "Siapa? Ada apa?" "Saya pria yang akan menikahi Cahaya." "Apa? Menikah? Dengan Cahayaku?" Mata Tante Cahaya membulat. Banyu mengeluarkan 2 amplop tebal dari sakunya. "Ini uang untuk melunasi semua utang atas nama Cahaya. Dan ini." Banyu menyodorkan amplop kedua. "Anggap saja ini sebagai kompensasi karena telah merawat Cahaya selama ini." Mata Tante Cahaya berbinar-binar karena keserakahan. Setelah mengintip isi amplop, senyumnya mereka hingga ke telinga. "Hoho, Cahayaku memang beruntung, tapi ada syaratnya." Tatapan Banyu menjadi dingin. "Mulai sekarang, Cahaya adalah tanggung jawab saya. Tante tidak boleh menemuinya lagi. Jangan menghubunginya juga." "Baik, baik, aku sudah terima uangnya, terserah kau saja." Dengan begitu, Cahaya terbebas dari belenggu yang telah menjeratnya selama 10 tahun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Cahaya menangis terseduh-seduh dalam pelukan Banyu. "Banyu, apa tidak apa-apa? Kalau ibumu tahu, tidak masalah. Bagiku, hanya ada kau. Mari kita hidup bahagia berdua. Terima kasih." "Terima kasih banyak." "Terima kasih untuk apa? Senyummu sudah cukup bagiku." Seminggu kemudian, mereka berdua terbang ke Amerika Serikat. Dengan alasan melanjutkan studi, mereka sebenarnya melarikan diri. Mereka memulai hidup baru di sebuah apartemen studio kecil. Meskipun tidak memiliki apa-apa, bisa saling menatap di sebuah ruangan kecil sudah lebih dari cukup. Suatu hari, Banyu memberinya sepasang cincin sederhana. Di bagian dalam cincin itu terukir inisial B, C. Cincin kecil itu adalah segalanya bagi mereka. 3 tahun berlalu. Meskipun miskin, hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Suatu malam yang hujan, Banyu sedang dalam perjalanan pulang setelah lembur. Hujan semakin deras. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul. Banyu membanting setir. Ban mobilnya tergelincir di jalanan yang basah. Dengan suara decitan yang memekakan telinga, dunia pun terbalik. Malam itu, Cahaya sedang menunggu Banyu di rumah. Ia sudah menyiapkan makan malam dan terus menatap jam. Biasanya, Banyu sudah pulang saat itu. Tapi tidak ada kabar darinya. Dengan cemas, ia menelepon, tetapi tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 10 kali. Hanya nada sambung yang terdengar. Saat itu, sebuah nomor tak dikenal meneleponnya. "Polisi, apakah Anda wali dari Bapak Banyu Prakoso? Anda harus segera ke rumah sakit." Pikiran Cahaya menjadi kosong. Ia mencegat taksi dan bergegas ke rumah sakit. Malam itu hujan deras. Tetesan air hujan yang mengalir di jendela mobil tampak seperti air mata. Saat tiba di rumah sakit, dokter menggelengkan kepala. Banyu sudah meninggal dunia. Dikatakan bahwa saat kecelakaan, Banyu membanting setir dan melindungi sisi penumpang. Ia menahan benturan dengan tubuhnya sendiri. Cahaya menatap wajah Banyu. Terbaring dengan mata terpejam, ia tampak seperti sedang tidur. Cahaya mengelus wajah itu dan memanggilnya dengan lirih. "Banyu, bangun. Aku di sini." Namun, Banyu tidak menjawab. Cahaya menggenggam tangannya yang dingin dan menangis. Menangis tanpa suara, tanpa henti. Seorang perawat memberikan sebuah kantong kecil. Barang-barang milik Banyu. Di dalamnya ada dompet, ponsel, dan sebuah cincin yang sudah usang. B, C. Cincin yang ia berikan padanya, Banyu membawanya hingga saat-saat terakhirnya. Cahaya mendengar saat-saat terakhir Banyu dari seorang saksi mata di lokasi kejadian. Dikatakan bahwa saat petugas medis tiba, Banyu, dalam keadaan sadar yang samar-samar, mengucapkan sepatah kata, "Cahaya, maafkan aku. Aku meninggalkanmu sendirian. Aku mencintaimu." Mendengar ucapan itu, hati Cahaya terasa hancur. "Maaf, cinta? Apa yang perlu kau maafkan? Kau mati karena melindungiku." Cahaya terduduk di lantai koridor dan menangis histeris. Beberapa hari kemudian, Cahaya membuat keputusan besar. Ia akan membawa jenazah Banyu kembali ke Indonesia. Ia ingin memakamkannya di tanah kelahirannya. Namun, ia tidak berniat menghubungi Ibu Laras.
Ia tidak ingin disalahpahami sebagai wanita yang menikah demi uang. Yang terpenting, ia ingin menjaga saat-saat terakhir Banyu dengan tenang. Ia tidak butuh pemakaman mewah atau banyak pelayat. Cukup ia seorang yang mengingat Banyu. Cahaya tidak menghubungi tantenya. Orang itu bukan lagi keluarganya. Ditinggalkan sendirian di dunia, Cahaya memeluk erat guci abu Banyu dan terbang kembali ke Indonesia. Di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Cahaya yang mengenakan pakaian serba hitam berjalan perlahan. Di kedua tangannya ada guci abu yang dibalut kain putih. Tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Cahaya membeli sepetak tanah kecil di sebuah pemakaman umum. Di nisan itu hanya terukir 3 kata. Banyu Prakoso. Di tempat yang tidak diketahui siapapun, menjaga makam yang tidak diketahui siapapun, Cahaya mulai hidup dalam kesunyian. Siang hari ia bekerja di sebuah restoran, dan sore harinya ia mengunjungi makam. Baik hujan maupun salju, ia tidak pernah absen sehari pun. Duduk di depan nisan, ia akan menceritakan apa saja yang terjadi hari itu, dan malam harinya ia akan mengelus foto Banyu. 7 tahun berlalu. Dunia berubah, tetapi di dalam hati Cahaya, hanya Banyu yang hidup. Sambil menatap cincin usang di jarinya, Cahaya mengulangi kata-kata yang sama setiap hari. Banyu, kau baik-baik saja hari ini? Aku di sini. Kehidupan damai Cahaya tiba-tiba hancur pada suatu hari. Hari itu, seperti biasa, ia sedang membersihkan meja setelah melayani pelanggan makan siang di restoran. Saat pintu terbuka dan ia mengangkat kepala untuk menyapa, Cahaya membeku di tempat. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah tantenya. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Jantung Cahaya serasa berhenti berdetak. Tantenya juga mengenalinya. Awalnya ia tampak tidak percaya. Namun, tak lama kemudian, senyum sinis tersungging di wajahnya. Wah, siapa ini? Bukankah ini Cahaya? Cahaya tidak bisa menjawab. Bibirnya kering kerontang. Ini adalah pertemuan kembali setelah 10 tahun. Tantenya memandanginya dari atas ke bawah, melihatnya mengenakan seragam restoran dan memegang lap, ia mencibir. Hei, kau dulu pergi seolah-olah akan hidup enak setelah menikah. Sekarang kau bekerja di restoran? Suamimu? Suamimu yang kaya raya itu apa kerjanya? Membiarkan istrinya bekerja di restoran sementara dia bersenang-senang di mana? Mata Cahaya bergetar. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau saat mendengar tentang Banyu. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Penampilan tantenya sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, pakaian usang, bau alkohol. Entah kemana perginya semua uang yang diberikan Banyu. Jelas sekali ia telah menghabiskannya untuk berjudi dan minum-minum. Cahaya akhirnya membuka mulut dengan suara bergetar. Tante, Banyu sudah meninggal. Apa? Meninggal? Mata tantenya terbelalak. Namun, keterkejutannya hanya sesaat. Tak lama kemudian, tatapan penuh perhitungan mulai bersinar. Jadi, warisannya? Kalau anak orang kaya itu meninggal, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan, kan? Tidak ada. Kami hidup bersembunyi. Mertuaku tidak mengenalku, bisakah Anda bayangkan? Di saat ia masih berduka atas kehilangan suaminya dan hidup dalam kesendirian, orang yang telah mengeksploitasi masa mudanya selama 10 tahun muncul kembali. Dan yang lebih parah, setelah mendengar tentang kematian suaminya, yang pertama kali ia tanyakan adalah warisan, tantenya tidak percaya pada ucapan Cahaya. Ia terus mendesaknya untuk mengaku, mengira ia menyembunyikan sesuatu. Percuma saja Cahaya terus mengatakan tidak ada apa-apa. Karyawan di dapur menengok keluar karena keributan itu. Wajah Cahaya memerah, perasaan malu dan takut bercampur aduk. Tantenya mencengkeram lengan Cahaya dengan kasar. Ia berbisik dengan suara rendah dan menyeramkan. Kalau tidak ada uang, buatlah. Mengerti? Aku akan melakukan apa saja. Cahaya menepis tangan tantenya. Untuk pertama kalinya, ia melawan. Namun, tantenya tidak mundur. Ia malah menjambak rambut Cahaya dan mengguncangnya. Jepit rambutnya jatuh ke lantai. Tantenya mengancam tidak akan membiarkannya jika ia tidak menyiapkan uang dalam beberapa hari. Ia akan menghancurkan pekerjaannya dan segalanya. Setelah mengucapkan itu, tantenya berbalik dan pergi. Cahaya terduduk di tempatnya. Dengan tangan gemetar,
ia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Rantai yang telah diputuskan Banyu, setelah 10 tahun, kembali menjerat leher Cahaya. Mimpi buruk itu belum berakhir. Ancaman tantenya semakin menjadi-jadi sejak hari itu. Ia datang ke restoran setiap hari dan membuat keributan. Akhirnya, Cahaya kehilangan pekerjaannya. Karena keributan yang disebabkan oleh tantenya di depan pelanggan, pemilik restoran memintanya untuk pergi karena tidak tahan lagi. Bagi Cahaya yang kehilangan pekerjaan, tantenya menjadi semakin kejam, ia terus mendesaknya untuk mencari uang. Namun, Cahaya benar-benar tidak punya uang. Satu-satunya yang ditinggalkan Banyu adalah kenangan cinta mereka. Suatu hari, tantenya datang dengan senyum aneh. Wajahnya menunjukkan bahwa ia punya rencana licik. Cahaya, aku sudah mencarikanmu tempat yang bagus. Tempat apa? Pernikahan. Ada orang kaya yang tertarik padamu. Cahaya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pernikahan? Ia tidak mengerti apa yang dikatakan tantenya. Ternyata, tantenya berencana untuk menjual Cahaya kepada seorang rentenir berusia 60 keropakan, sebagai syarat untuk menghapus utangnya. Cahaya menolak dengan tegas. Tidak mau. Aku tidak akan menikah lagi. Apa? Beraninya kau membantah orang yang telah membesarkanmu? Bagiku, suamiku hanya Banyu. Aku tidak bisa menikah dengan orang lain. Wajah tantenya menjadi garang. Namun, tak lama kemudian, ia tersenyum licik, seolah-olah akan mengeluarkan kartu asnya. Baiklah. Suamimu yang sudah mati itu begitu berharga, ya? Kalau begitu, makamnya juga pasti berharga, kan? Wajah Cahaya memucat. Ia langsung tahu apa yang dimaksud tantenya. Jantungnya serasa membeku. Kalau kau terus seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku bisa saja membongkar makam itu. Tante, kenapa? Kau pikir aku tidak berani? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan sekarang. Saudara-saudara, ancaman untuk membongkar makam orang yang sudah meninggal. Apakah ini perkataan manusia? Namun, tantenya serius. Tatapan matanya tidak berbohong. Cahaya tahu itu, makam Banyu. Tempat itu seperti tempat suci bagi Cahaya. Tempat di mana ia bisa berbicara dengan Banyu setiap hari tanpa absen selama 7 tahun. Satu-satunya penghubung dengan Banyu di dunia ini. Ia harus melindungi tempat itu. Apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, tantenya datang lagi. Kali ini, ia membawa selembar kertas. Akhir pekan ini kita akan bertemu keluarga calon suamimu. Jangan coba-coba macam-macam, makam itu tidak akan aku biarkan. Baiklah. Aku akan melakukannya. Tolong jangan sentuh dia. Seharusnya dari awal kau seperti ini. Anggap saja kau beruntung. Cahaya menundukkan kepalanya. Air matanya menetes. Namun, ia merasa tidak berhak menangis. Demi melindungi Banyu, ia harus menanggung semua ini, ia menghibur dirinya sendiri. Setelah pertemuan keluarga, tanggal pernikahan pun ditetapkan. Sebulan lagi, Cahaya mengunjungi makam Banyu untuk yang terakhir kalinya. Dan di sana, untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan isi hatinya. Sayang, aku akan menikah lagi. Aku dijual sesuai perintah tante. Tapi aku sangat tidak mau, aku ingin berada di sisimu. Cahaya yang menangis terseduh-seduh sambil memeluk Nisan. Seseorang mengawasinya dari jauh. Orang itu adalah Ibu Laras. Beberapa hari kemudian, Cahaya sedang duduk di sebuah butik gaun pengantin. Ia mengenakan gaun yang dipilihkan oleh tantenya, dan berdiri di depan cermin. Sosoknya di cermin terasa asing. Gaun putih itu terasa seperti kain kafan. Cahaya menatap cermin dengan pandangan kosong. Hanya cincin usang di jarinya yang bersinar samar. Sementara itu, Ibu Laras tidak bisa tidur. Isak tangis Cahaya yang ia saksikan di pemakaman terus terngiang di benaknya. Dan setiap kali ia membaca laporan yang diberikan oleh asisten pribadinya, hatinya terasa hancur. Laporan itu semakin tebal dari hari ke hari, semua tentang Cahaya tertulis di sana. Dari masa kecilnya di panti asuhan, saat bekerja di pabrik, hingga kehidupannya setelah pergi ke Amerika bersama Banyu. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Cahaya dan Banyu menikah dengan sederhana di Amerika. Mereka hidup bahagia meskipun miskin. Namun, 3 tahun kemudian,
Banyu meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Cahaya kembali ke Indonesia sendirian sambil membawa guci abu suaminya. Dan selama 7 tahun, ia hidup dalam kesunyian di samping makam Banyu tanpa memberitahu siapapun. Tangan Ibu Laras bergetar. Tangannya yang memegang laporan itu mengerat. Anak ini, selama 7 tahun sendirian. Suaranya tercekat. Matanya terasa panas. Ibu Laras menatap keluar jendela. Ingatan 10 tahun silam saat putranya memohon untuk memperkenalkannya pada seorang wanita kembali terlintas. Seandainya saat itu ia mau bertemu dengannya sekali saja, seandainya ia mau menatap mata anak itu dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Ibu Laras sangat menyesali kesombongannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah hal berikutnya. Asisten pribadinya menyerahkan laporan tambahan. Ibu, ini hasil penyelidikan tentang Tante Cahaya. Laporan itu merinci semua perbuatan Tante Cahaya. Menghabiskan semua uang yang diterima dari Banyu 10 tahun yang lalu, terlilit utang lagi, dan baru-baru ini mencoba menjual Cahaya kepada seorang rentenir berusia 60 kotaan. Wajah Ibu Laras memucat. Apa? Dijual? Benar. Tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Sabtu ini, Ibu Laras bangkit berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, ia membaca isi ancaman yang tertulis di laporan itu. Mengancam akan membongkar makam Banyu, dan karena ancaman itulah Cahaya menyetujui pernikahan itu. Semuanya tertulis di sana. Apakah ini perbuatan manusia? Air mata mengalir dari mata Ibu Laras, air mata kemarahan. Pada saat yang sama, rasa bersalah yang mendalam menyelimutinya. Menantuku, wanita yang dicintai putranya dengan segenap jiwa raganya. Wanita yang selama 7 tahun menjaga makamnya setelah kepergiannya. Anak seperti itu, selama 10 tahun ia pura-pura tidak tahu. Tidak. Ia bahkan tidak tahu keberadaannya. Saudara-saudara, bagaimana perasaan Ibu Laras saat itu, sementara menantunya menjalani kehidupan seperti di neraka, ia hidup di rumah mewah tanpa tahu apa-apa. Betapa besar rasa bersalah yang ia rasakan. Pada hari pernikahan, Ibu Laras mengepalkan tangannya. Ia menghapus air matanya dan menatap asisten pribadinya dengan tatapan tegas. Pak Budi, iya, Bu. Siapkan mobil sekarang juga. Kita ke gedung pernikahan itu. Asisten pribadinya mengangguk. Sambil mengenakan mantelnya, Ibu Laras bergumam, aku akan melindungi menantuku. Aku tidak bisa melindunginya 10 tahun yang lalu, jadi sekarang aku harus melakukannya. Tatapan mata Ibu Laras berubah. Bukan lagi tatapan dingin dan angkuh seorang direktur utama konglomerat, melainkan tatapan seorang ibu yang kehilangan putranya, dan seorang ibu mertua yang ingin melindungi menantunya. Sedan hitam itu melaju meninggalkan rumah megah. Hanya beberapa jam tersisa sebelum pernikahan dimulai. Mobil Ibu Laras melaju kencang menuju gedung pernikahan. Saat itu, di ruang rias pengantin di gedung pernikahan, Cahaya mengenakan gaun pengantin putih dan duduk di depan cermin. Matanya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Tantenya tersenyum lebar di sampingnya. Hari ini, setelah semua ini selesai, semua utangnya akan lunas. Ia tidak peduli dengan penderitaan Cahaya. Hei, pasang wajah ceria sedikit. Kenapa wajahmu seperti itu di hari pernikahan? Kau harusnya bersyukur. Pria tua itu sangat kaya. Cahaya tidak menjawab. Ia hanya membelai cincin usang di jarinya. Cincin pemberian Banyu. Ia berpikir mungkin harus melepasnya setelah hari ini, air matanya pun menggenang. 10 menit sebelum upacara dimulai. Tiba-tiba terdengar keributan di lorong. Suara orang-orang berbisik, lalu suara tegas seseorang. Minggir. Cepat minggir. Pintu ruang rias terbuka dengan kasar. Beberapa pengawal berjas hitam masuk lebih dulu, diikuti oleh seorang wanita. Ibu Laras. Tantenya bangkit berdiri. Wajahnya mengernyit melihat wanita asing yang muncul di hadapannya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di pesta orang? Aku ibu mertua anak ini. Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Apa? Ibu mertua? Omong kosong apa ini? Mata Cahaya terbelalak. Ibu mertua? Apakah orang ini Ibu Banyu? Cahaya tidak bisa mempercayainya. Ibu. Direktur. Benar? Aku, Ibu Banyu. Ibu Laras menatap Cahaya.
Matanya berkaca-kaca. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menangis. Ada hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Saat itu, rentenir berusia 60 koperan itu berlari tergopoh-gopoh. Wajahnya menunjukkan kemarahan karena pernikahannya berantakan. Apa-apaan ini? Cepat keluar. Ibu Laras berbalik dengan dingin. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya. Keluar? Siapa yang harus keluar? Lihat ini semua. Ini bukti bahwa wanita ini mengancam keponakannya dan memaksanya menikah. Wajah tantenya memucat. Dokumen itu berisi semuanya, rincian uang yang ia peras dari Cahaya, rekaman ancaman akan membongkar makam, dan bahkan kontrak untuk menjual Cahaya kepada rentenir itu. Saudara-saudara, inilah kekuatan orang yang siap. Ibu Laras tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang setelah mengumpulkan semua bukti. Ini. Tantenya tergagap. Wajah rentenir itu juga berubah menjadi kelabu. Ancaman dan perdagangan manusia adalah kejahatan serius. Ibu Laras melangkah maju. Ia berbicara dengan suara rendah namun berwibawa. Beraninya kau menjual menantuku? Selama Laras ini masih hidup, hal itu tidak akan pernah terjadi. Tantenya mundur. Ia terintimidasi oleh tatapan Ibu Laras. Rentenir itu juga perlahan-lahan mundur. Aku sudah menelepon polisi. Mereka akan segera datang. Kalau mau lari, lari saja. Lihat seberapa jauh kau bisa pergi. Ibu Laras memberi isyarat kepada pengawalnya. Para pengawal mengepung tante dan rentenir itu. Keduanya tidak bisa bergerak. Cahaya menatap pemandangan itu dengan bingung. Rasanya seperti mimpi. Ibu direktur yang 10 tahun lalu menolaknya, kini datang untuk menyelamatkannya. Ibu Laras mendekati Cahaya. Dan dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Cahaya, tangan yang dingin. Ayo pergi, nak. Kita keluar dari sini. Ibu, maafkan aku. Aku sangat terlambat, kan? Sekarang ibu mertuamu sudah datang, jadi jangan khawatir. Ibu Laras menggenggam erat tangan Cahaya dan meninggalkan ruang rias. Para pengawal membuka jalan, sambil berjalan seperti ditarik, Cahaya terus menoleh ke belakang. Ia tidak percaya ini semua nyata. Saat melangkah keluar dari gedung pernikahan, air mata mengalir dari mata Cahaya. Kesedihan yang ia pendam selama 7 tahun, semua kesepian itu, seolah meledak sekaligus. Saat tiba di rumah Ibu Laras, hari sudah senja. Cahaya turun dari mobil dan menatap rumah besar itu. Rumah tempat Banyu dibesarkan. Tempat yang 10 tahun lalu bahkan tidak bisa ia masuki. Ayo masuk. Ibu Laras menggenggam tangan Cahaya. Tangan yang masih gemetar. Cahaya mengangguk dan perlahan melangkah menuju pintu depan. Ruang tamu yang luas. Keduanya duduk berhadapan di sofa. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Keduanya tidak tahu harus mulai dari mana. 10 tahun adalah waktu yang sangat lama. Cahaya senja masuk melalui jendela. Cahaya kemerahan mewarnai wajah mereka. Cahaya menundukkan kepalanya sambil menyatukan kedua tangannya. Ibu Laras menatap Cahaya cukup lama. Jadi, ini menantuku. Wanita yang dicintai Banyu dengan segenap jiwa raganya. Wanita yang selama 7 tahun menjaga makamnya sendirian. Mata Ibu Laras terasa panas. Cahaya. Iya, lihat aku. Cahaya perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, Ibu Laras menatap matanya. Dan tiba-tiba, ia bangkit dari sofa dan berlutut di lantai. Ibu, Cahaya terkejut dan ikut berdiri. Namun, Ibu Laras tidak bergerak dari tempatnya. Dengan kepala tertunduk, ia mulai berbicara dengan suara bergetar. Maafkan aku. Ibu, jangan seperti ini. Bangunlah. Maafkan aku, Cahaya. Aku yang bersalah. Bahu Ibu Laras berguncang. Air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. Wibawa dan martabat seorang direktur utama konglomerat telah ia tanggalkan. Seharusnya aku menemuimu 10 tahun yang lalu. Banyu begitu memohon, tapi aku menolakmu bahkan tanpa melihat wajahmu. Itulah sebabnya Banyu melarikan diri. Akulah yang mendorong kalian. Ini salahku, semua salahku. Saudara-saudara, bisakah Anda bayangkan? Seorang direktur utama konglomerat yang mewakili Indonesia, berlutut dan menangis terseduh-seduh. Namun, yang ada di sini sekarang bukanlah seorang direktur utama,
melainkan seorang ibu yang kehilangan putranya. Air mata Ibu Laras menetes ke lantai. Setetes, dua tetes. Penyesalan yang ia pendam selama 10 tahun seolah tumpah menjadi air mata. Banyu. Banyuku. Betapa ia mencintaimu hingga rela meninggalkan segalanya. Tapi aku, Ibu Laras tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Tenggorokannya tercekat dan suaranya tidak keluar. Cahaya merasa hatinya hancur melihat pemandangan itu. Cahaya juga berlutut di lantai. Ia duduk di hadapan Ibu Laras, dan dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Ibu Laras. Bukan, Ibu. Mendengar satu kata itu, Ibu Laras mengangkat kepalanya. Ibu. Cahaya memanggilnya Ibu. Mata kedua wanita yang berlinang air mata itu bertemu. Justru aku yang minta maaf. Aku tidak cukup baik untuk melindungi Banyu. Cahaya. Malam itu, Banyu meninggal karena melindungiku. Seharusnya aku yang mati. Suara Cahaya bergetar. Rasa bersalah yang ia pendam selama 7 tahun di dalam hatinya meledak. Ingatan malam itu kembali terlintas. Pelukan Banyu yang melindunginya, suhu tubuhnya yang mendingin, dan kata aku mencintaimu yang terakhir ia dengar. Karena aku, Banyu. Cahaya tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menangis tersedu-sedu. Ibu Laras memeluk Cahaya. Kedua wanita itu berpelukan dan menangis cukup lama. Bukan. Bukan salahmu. Bukan salahmu, Ibu. Ibu, keinginan Banyu adalah agar kau hidup. Ia melindungimu. Dalam pelukan Ibu Laras, Cahaya menangis seperti anak kecil. Rasanya seperti pertama kali dalam hidupnya ia dipeluk oleh seorang ibu. Kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lahir sebagai seorang yatim piatu. Cukup lama mereka menangis seperti itu. Suara tangisan kedua wanita itu menggema di ruang tamu yang luas. Gumpalan kesedihan yang telah mengendap selama 10 tahun seolah hanyut bersama air mata. Saat tangisan mereda, Ibu Laras menangkup wajah Cahaya dengan kedua tangannya. Wajah yang berlumuran air mata. Namun, wajah itu tampak paling indah di dunia. Nak, sekarang aku tahu kenapa putraku begitu mencintaimu. Anak yang begitu baik, Ibu. Sekarang aku akan melindungimu. Tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu lagi. Aku janji. Terima kasih. Terima kasih banyak. Seharusnya aku yang berterima kasih karena melakukan hal yang seharusnya kulakukan sekarang. Ibu Laras menghapus air mata Cahaya. Lalu, ia menggenggam tangan Cahaya dan bangkit berdiri. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu, ikut aku. Ibu Laras menggenggam tangan Cahaya dan naik ke lantai 2. Ia berhenti di depan sebuah kamar di ujung koridor. Di pintu kamar itu ada sebuah plakat kecil. Kamar Banyu. Ibu Laras membuka pintu. Di dalam kamar, semuanya masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Buku-buku di atas meja, foto-foto di dinding, bantal di atas tempat tidur. Seolah-olah waktu berhenti. Air mata kembali mengalir dari mata Cahaya. Kamar yang penuh dengan jejak Banyu. Rasanya seolah-olah Banyu akan membuka pintu dan masuk kapan saja. Ibu Laras merangkul bahu Cahaya. Dan dengan lirih ia berkata, Cahaya, ini rumahmu. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Di sisi Banyu. Cahaya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang keluar. Namun, tatapan matanya sudah cukup. Tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih dan cinta. Di luar jendela, senja mulai turun. Di bawah langit yang memerah, kedua wanita itu berdiri berdampingan menatap keluar. Rasanya seolah-olah Banyu sedang menyaksikan pemandangan ini dari suatu tempat. Tersenyum, memberkati perdamaian mereka berdua. Beberapa hari berlalu. Cahaya mulai tinggal di kamar Banyu. Awalnya terasa canggung dan asing, tetapi hari demi hari, hatinya menjadi lebih tenang. Tidur di kamar yang penuh dengan jejak Banyu, memeluk bantal yang masih menyisakan aroma Banyu. Hanya dengan itu, Cahaya merasa bahagia. Ibu Laras juga berubah. Sosoknya yang dingin dan angkuh hilang entah kemana. Setiap pagi ia akan mengetuk pintu kamar Cahaya dan bertanya apakah ia sudah makan, dan sore harinya mereka akan berjalan-jalan bersama. Rasanya seperti ibu dan anak yang telah lama terpisah dan akhirnya bertemu kembali. Suatu sore, Ibu Laras memanggil Cahaya ke ruang kerjanya. Di atas meja ada setumpuk dokumen dan beberapa buku tabungan. Cahaya duduk dengan ekspresi bingung. Ibu, ada apa ini? Duduklah. Ada yang ingin aku bicarakan.
Ekspresi Ibu Laras serius. Cahaya duduk dengan tenang dan menunggu ibunya berbicara. Cahaya, ini semua milikmu. Milikku? Uang di buku tabungan ini, dan dokumen properti ini, semuanya atas namamu. Mata Cahaya terbelalak. Saat ia memeriksa dokumen itu, tertulis jumlah yang tidak pernah ia bayangkan. Uang yang tidak akan bisa ia kumpulkan seumur hidupnya. Ibu, ini terlalu berlebihan. Aku tidak butuh semua ini. Dengar. Dengarkan aku sampai selesai. Ibu Laras menggenggam tangan Cahaya. Sentuhan yang hangat namun tegas. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Kau masih muda. 30 tahun adalah usia yang masih sangat muda. Ibu, jangan menolak. Temui orang baik dan hiduplah dengan bahagia. Itu pasti keinginan Banyu. Mata Ibu Laras berkaca-kaca. Ia tulus. Ia tidak ingin menantunya menua sambil terus menatap mendiang putranya seumur hidup. Ia ingin membantunya menemukan kehidupan baru di usia muda. Cahaya terdiam cukup lama. Ia merasakan ketulusan hati Ibu Laras. Namun, hati Cahaya sudah mantap. Ibu, terima kasih. Aku sangat berterima kasih, tapi Cahaya dengan hati-hati mendorong dokumen itu. Lalu, ia menatap mata Ibu Laras dengan lekat. Aku tidak bisa menerima ini. Kenapa? Aku punya hak untuk menerimanya. Bukan. Kau harus menerimanya. Ini bukan masalah hak, aku tidak perlu memulai hidup baru. Alis Ibu Laras mengernyit. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak mengerti. Ibu, aku tidak butuh pria lain. Cukup Banyu seorang. Bodoh sekali. Kenapa kau begitu keras kepala? Biarlah aku keras kepala. Aku paling bahagia saat berada di sisi Banyu. Suara Cahaya tenang, tetapi tekad di dalamnya tidak tergoyahkan. Ibu Laras menatap mata menantunya. Di sana tidak ada penyesalan, tidak ada keengganan, tidak ada kesedihan. Hanya ada cinta yang meluap. Saudara-saudara, apa arti kebahagiaan bagi Cahaya? Bukan mencari cinta baru, bukan juga menghasilkan banyak uang. Baginya, kebahagiaan bukanlah awal yang baru, melainkan kenangan abadi, menyimpan waktu yang ia habiskan bersama Banyu di dalam hatinya, dan hidup di sisinya. Itulah semua yang diinginkan Cahaya. Ibu, bolehkah aku tinggal di sini? Di kamar Banyu? Aku ingin dekat dengan makamnya. Pagi hari aku ingin melihat barang-barang Banyu, dan sore hari aku ingin pergi ke makamnya dan menceritakan apa saja yang terjadi hari itu. Air mata menggenang di mata Cahaya. Namun, ia tidak menangis. Ini bukan air mata kesedihan, ini adalah air mata cinta. Ibu Laras terdiam cukup lama. Lalu, ia menghela napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa mengubah pendirian menantunya. Putraku memang sangat beruntung. Air mata mengalir dari mata Ibu Laras. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Ia bangga memiliki putra yang menerima cinta yang begitu tulus, dan ia kagum memiliki menantu yang begitu baik hatinya. Baiklah, lakukan sesukamu. Tapi, Ibu Laras menggenggam erat tangan Cahaya. Mulai sekarang, kau adalah putriku. Bukan menantu, tapi putri. Mengerti? Ibu, panggil aku Mama. Aku juga akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Air mata mengalir deras dari mata Cahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki seseorang yang bisa ia panggil Mama. Nama yang belum pernah ia ucapkan sejak lahir sebagai seorang yatim piatu. Dengan suara bergetar, Cahaya berkata, Mama. Mendengar satu kata itu, Ibu Laras memeluk Cahaya erat. Keduanya berpelukan cukup lama. 1 tahun berlalu. Musim kembali berganti ke musim kemarau. Langit tinggi dan biru. Angin sepoi-sepoi, dan dedaunan berubah menjadi keemasan. Hari peringatan kematian Banyu. Cahaya dan Ibu Laras berjalan berdampingan menuju makam. Yang berbeda dari sebelumnya adalah sekarang mereka tidak sendirian lagi. Di tangan mereka ada seikat bunga sedap malam kesukaan Banyu. Setibanya di makam, keduanya membersihkan nisan terlebih dahulu. Sementara Ibu Laras merapikan bunga, Cahaya berlutut di depan nisan, dan dengan lirih ia berkata, Sayang, aku datang. Bersama Mama. Suaranya benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Tidak ada getaran, tidak ada isak tangis, yang ada hanyalah ketenangan dan kehangatan.
Wajah Cahaya tidak lagi muram. Ibu Laras juga duduk di depan nisan. Sambil mengelus nisan yang bertuliskan nama putranya, ia tersenyum. "Banyu, Mama datang." Cahaya merawat Mama dengan baik. "Jangan khawatir." Keduanya duduk di depan nisan cukup lama dan bercerita. Seolah-olah Banyu masih hidup. Tentang apa yang terjadi selama seminggu terakhir, makanan lezat yang mereka makan, drama yang mereka tonton bersama. Kehidupan sehari-hari yang sederhana namun hangat. Saudara-saudara, apakah Anda ingat? Setahun yang lalu di tempat ini, bagaimana penampilan Cahaya? Memeluk nisan dan menangis terseduh-seduh. Meratap lebih baik mati. Saat itu, ia merasa dunianya telah berakhir karena dipaksa menikah lagi. Cahaya yang sekarang berbeda. Tentu saja, kesedihan karena kehilangan Banyu masih ada. Namun, sekarang ada seseorang yang bisa berbagi kesedihan itu dengannya. Ia tidak sendirian. Hanya dengan itu, dunia terasa benar-benar berbeda. Meskipun orang yang ia cintai tidak ada di sisinya, jejak cinta yang ditinggalkannya berkumpul dan menciptakan cinta yang lain. Yang ditinggalkan Banyu setelah kepergiannya bukan hanya kesedihan. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan Cahaya dan Ibu Laras. Bahkan setelah meninggal, ia menghubungkan orang-orang yang ia cintai. Cahaya menatap cincin usang di jarinya. Cincin yang tidak pernah ia lepas selama lebih dari 10 tahun. Sekarang sudah semakin usang dan pudar. Tetapi bagi Cahaya, itu adalah harta yang paling berharga di dunia. "Banyu, aku bahagia. Sungguh bahagia." Cahaya berbisik lirih. Angin berembus, meniup rambut Cahaya. Seolah-olah Banyu menjawabnya. Ibu Laras merangkul bahu Cahaya. Keduanya bangkit berdiri berdampingan, menatap nisan sekali lagi, mereka perlahan mulai menuruni bukit. "Mama, minggu depan kita buatkan Banyu makanan kesukaannya, ya?" "Iya. Ayo kita lakukan. Dia suka rendang. Kan?" "Iya. Sama opor ayam juga. Kita harus bawa bir pletok juga." "Iya, ide bagus." Percakapan mereka biasa saja. Namun, betapa berharganya hal yang biasa itu, setahun yang lalu, itu adalah hal yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Terlihat punggung kedua wanita itu menuruni jalan setapak. Berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan, ibu mertua dan menantu yang telah menjadi ibu dan anak. Di bahu mereka tidak ada lagi beban berat. Cinta sejati sepertinya tidak bisa dipisahkan bahkan oleh kematian. Banyu telah tiada, tetapi cintanya masih ada di sisi mereka berdua. Seperti cincin di jari Cahaya, seperti foto di dalam hati Ibu Laras. Menjadi jejak yang tidak akan pernah hilang dan selalu bersama mereka. Saudara-saudara, apa yang Anda pikirkan setelah mendengar kisah ini? Jika ada orang yang berharga di sisi Anda, genggamlah tangannya sekali lagi hari ini. Katakan padanya bahwa Anda mencintainya, berterima kasih padanya. Karena waktu yang kita miliki tidak abadi. Punggung kedua wanita itu menghilang di kaki bukit. Di atasnya, sinar matahari musim kemarau menyinari dengan hangat. Rasanya seolah-olah Banyu sedang tersenyum. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda.